الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di antara cakupan beriman kepada hari akhir adalah mengimani segala peristiwa yang telah dikhabarkan oleh Allah SWT atau oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan peristiwa-peristiwa setelah kematian. Dan di antara peristiwa-peristiwa besar, perkara-perkara yang dahsyat yang akan terjadi nanti dan akan dialami oleh setiap manusia setelah kematian adalah fitnatul qabr, ujian kubur. Yang dimaksud dengan ujian kubur atau fitnah kubur ini adalah su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat. Pertanyaan yang akan diajukan oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, seperti disebutkan dalam suatu hadis yang hasan. Namanya adalah Munkar dan yang satu lagi Nakir. Nah, maka kita wajib mengimani dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang fitnah kubur atau pertanyaan dua malaikat di alam kubur tersebut. Adapun bahan yang akan diujikan atau ditanyakan nanti adalah terkait dengan tiga hal yang sangat pokok, yang sangat prinsip, yang menyangkut i'tiqad atau akidah setiap orang, yaitu tentang siapakah Rabb-nya, kemudian apa agamanya, dan siapa nabinya. Jadi yang akan ditanyakan atau diujikan nanti adalah tentang tiga hal ini. Dan Rasulullah SAW telah mengkhabarkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa semua manusia, baik mukmin atau kafir, semuanya akan diuji di dalam kuburnya, akan disoal, akan ditanya di dalam kuburnya. Akan ditanyakan tentang tiga hal tadi. Ya. Adapun orang yang mukmin, yang ketika di dunia dia beriman dan menganut akidah yang benar, akidah yang hak, maka dia akan menjawab dengan mantap pertanyaan kedua malaikat tersebut dengan berkata, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang akan dijawab oleh setiap orang mukmin. Adapun orang kafir atau orang munafik atau orang yang ragu-ragu, maka setiap kali ditanya oleh malaikat, dia hanya menjawab, la adri, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka saya ikut-ikutan mengatakan itu. Jadi tidak bisa menjawab. Jadi selain orang mukmin tidak akan bisa menjawab. Tidak bisa menjawab ketiga pertanyaan itu kecuali dengan jawaban ha, la adri. Apa, saya tidak tahu. Ya. Maka orang itu pun akan dipukul, ya, akan disiksa, dipalu oleh malaikat dengan palu besi yang membuat dia berteriak sekencang-kencangnya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, pertanyaan alam kubur ini terkait dengan azab dan kenikmatan kubur. Ya. Sangat terkait erat. Karena barang siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat itu, maka dia akan merasakan azab kubur. Ya. Kuburnya akan disempitkan, akan dihimpitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan. Dan kuburnya dipenuhi dengan kegelapan. Dan setiap pagi dan petang akan ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka kelak. Dan sebagian dari hawa panas dan panasnya neraka itu, ya, jadi panasnya neraka dan hawa panasnya di Jahannam, sebagian kecilnya akan masuk ke dalam kuburnya tersebut. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan yang unik adalah bahwa azab kubur ini, atau teriakan, siksaan yang dirasakan oleh orang-orang kafir, atau munafik, atau fasik di alam kubur ini, didengar oleh seluruh makhluk Allah, selain manusia dan jin. Jadi hanya kita, manusia dan jin yang tidak bisa mendengarnya. Sedangkan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kubur itu mendengar siksaan tersebut. Tetapi bagi orang mukmin, ya,
orang yang meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan dia tidak ragu-ragu dengan akidahnya. Dia memegang, meyakini akidah yang hak, dan tetap di atas akidah itu sampai akhir hayatnya, maka Allah akan meneguhkan hatinya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Demikian firman Allah Ta'ala. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Apa itu perkataan yang teguh? La ilaha illallah. Ya. Itu kalimat la ilaha illallah. Baik ketika di dunia, dalam kehidupan dunia, maupun ketika di akhirat kelak. Jadi orang mukmin, orang yang meyakini akidah yang hak, yaitu akidah Islam ini, maka dia akan dibantu oleh Allah untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan mudah, dengan mantap, tanpa keraguan sedikit pun, tanpa kesulitan. Karena apa yang akan dijawab nanti oleh seorang manusia di alam kubur, itu persis sesuai dengan akidah atau keyakinan yang ada di dadanya ketika di dunia. Apa yang diyakini itu, diyakini dalam hati itu nanti akan keluar secara otomatis sebagai jawabannya. Maka orang mukmin yang berhasil, ya, yang menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan benar, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya. Maka kuburnya akan dilapangkan seluas 70 hasta, dipenuhi dengan cahaya, diberikan baginya hamparan dari surga, dan dibukakan satu pintu. Dibukakan satu pintu dari pintu-pintu surga, yang dari situ dia bisa melihat tempat tinggalnya kelak di surga ketika telah terjadi hari kiamat. Dan sebagian dari wewangian surga, dan sebagian kecil dari kenikmatan surga masuk, ya, menimpa atau menyertai orang tersebut di alam kuburnya. Dan inilah kenikmatan kubur, ya, yang kita mohon kepada Allah SWT dan berlindung kepada Allah dari azab jahannam dan azab kubur. Nah, tentang hadis-hadis yang terkait dengan fitnah kubur atau ujian yang akan dialami oleh setiap manusia di alam kubur, dan ini merupakan ujian yang terakhir bagi seorang mukmin. Ya. Jadi orang mukmin setelah melewati ujian demi ujian di dunia ini, maka belum selesai ujiannya. Ya. Itu ujian yang terakhir nanti di alam kubur. Ya. Ketika dia berhasil menjawab itu, pertanyaan itu, maka dia sudah lolos dari semua ujian. Dan diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, setiap kali beliau berdiri di samping kuburan, maka beliau menangis. Kemudian ditanyakan kepada beliau, kepada Utsman radhiyallahu anhu, wahai Utsman, ketika disebut di sisimu tentang surga, engkau tidak menangis. Ketika disebut tentang neraka, engkau pun tidak menangis. Tapi ketika engkau teringat kubur, maka engkau menangis. Ya, sampai seperti ini. Maka Utsman radhiyallahu anhu menjawab, ya, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu mandaran qad illa wal qabru ashaddu minh, atau illa wal qabru afza'u minh. Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun, sabda Rasulullah SAW, melainkan kuburan jauh lebih mengerikan dari pemandangan itu. Ya. Dan beliau juga bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang selamat di dalam kuburan ini, ya, selamat dari fitnah kubur ini, maka perkara-perkara yang sesudahnya jauh lebih ringan, lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat di sini, di kubur, maka peristiwa atau perkara-perkara yang berikutnya jauh lebih sulit, lebih dahsyat lagi. Ya. Demikian disebutkan dalam suatu hadis. Kemudian juga dari Utsman radhiyallahu anhu, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafni ar-rajul waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al." Rawahu Abu Dawud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai menguburkan salah seorang laki-laki di antara sahabatnya, selesai menguburkan salah seorang di antara sahabatnya, maka beliau berdiri di atas kuburan tersebut atau berdiri di samping kuburan tersebut seraya berkata kepada para sahabat, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit." Beristighfarlah untuk saudaramu ini, ya. Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu ini dan mohonlah kepada Allah, mohonkan untuknya keteguhan hati, ya. Mohonkan untuknya keteguhan hati. Sebab dia sekarang ini sedang ditanya, ya. Dia ini sekarang sedang ditanya di dalam kuburnya. Riwayat Abu Dawud dan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, kemudian di antara hadis-hadis lain yang terkait dengan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannata wan nar fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithlu aw qariban min fitnatil masih ad-dajjal. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku kecuali aku melihatnya sekarang di tempatku ini, ya. Apa saja yang belum pernah aku lihat, sekarang aku lihat di tempatku ini. Sehingga surga dan neraka, ya. Termasuk surga dan neraka, aku melihatnya sekarang. Dan telah diwahyukan kepadaku, ya, bahwasanya kalian nanti akan diuji di dalam kubur kalian. Seperti atau mirip dengan ujian Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Mirip dengan ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Maka akan ditanyakan, ya, akan ditanyakan kepada salah seorang di antara kalian, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Ya, ini maksud orang ini adalah Nabi. Adapun orang mukmin, ya, dia akan menjawab, huwa Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda, fa'ajabna wattaba'na. Huwa Muhammad. Dia adalah Muhammad. Ketika orang mukmin ditanya tentang apa yang kamu ketahui tentang orang ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang mukmin menjawab, dia Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Dia telah datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk. Maka kami menyambut dakwahnya dan mengikutinya. Dia adalah Muhammad. Orang itu mengulangi jawaban ini 3 kali. Maka dijawab oleh malaikat, atau malaikat berkata, nam salihan, tidurlah dengan pulas, tidurlah dengan nyenyak. Sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau adalah orang yang yakin. Adapun orang munafik, atau orang yang ragu-ragu, ketika ditanya seperti itu, dia yang menjawab, la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuh. Aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu dan aku mengikutinya. Aku ikut mengatakan seperti itu. Nah, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nas yang jelas, yang sahih, bahwa setiap manusia akan ditanya oleh malaikat nanti di alam kuburnya, ya, oleh 2 malaikat. Salah satu pertanyaannya adalah tentang apa yang kamu ketahui tentang orang laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu pertanyaannya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ya, sesungguhnya seorang hamba jika telah diletakkan di dalam kuburnya dan para pengiringnya telah berlalu pulang, maka sesungguhnya dia mendengar suara gesekan sendal-sendal para pengiringnya. Setelah itu, datanglah kepadanya 2 malaikat. Kedua malaikat ini mendudukkan orang itu. Lalu bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu katakan tentang orang laki-laki ini? Ini tentang Rasulullah. Adapun orang yang mukmin, dia akan mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia, Muhammad, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka malaikat itu berkata, ya, kedua malaikat itu berkata kepada orang ini, lihatlah ke tempat tinggalmu di neraka itu. Sungguh Allah telah menggantikan tempat tinggalmu di neraka itu dengan sebuah tempat tinggal di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka orang itu melihat kedua tempat tinggal itu seluruhnya, ya. Jadi dia melihat tempat tinggal di neraka. Seandainya dia tidak beriman. Kemudian dikatakan Allah telah menggantikan posisimu di neraka itu dengan sebuah posisi di surga. Kemudian orang itu melihat surga, ya. Ini Qatadah, ya, seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik berkata, dan telah disebutkan kepada kami bahwasanya kubur orang tadi, ya, kubur orang mukmin itu diluaskan, dilapangkan seluas 70 hasta, ya, dan dipenuhi dengan hijauan, dipenuhi dengan tanam-tanaman yang hijau sampai hari dibangkitkan. Adapun orang munafik atau orang kafir, ketika ditanya oleh kedua malaikat tadi tentang pertanyaan yang tadi, itu apa yang kamu katakan tentang orang laki-laki ini, itu Rasulullah, maka dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka malaikat itu berkata, la daraita wa la talait. Engkau tidak tahu dan tidak juga membaca. Engkau tidak tahu dan tidak juga membaca. Maka orang itu dipukul dengan palu dari besi, ya. Malaikat tadi memukul orang itu dengan palu dari besi
yang dengan sekali pukul orang ini berteriak dengan teriakan yang didengar oleh siapa saja yang ada di sekitarnya selain manusia dan jin. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca firman Allah ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat kelak. Maka Nabi bersabda, nazalat fi azabil qabr. Ayat ini turun tentang azab kubur. Akan dikatakan kepada seseorang, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka orang itu akan menjawab, Rabbi Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah dan Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah maksud firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Bahwa Allah akan meneguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia maupun di akhirat. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini semua adalah hadis-hadis yang sahih. Yang menegaskan bahwa pertanyaan kedua malaikat di alam kubur itu hak atau benar. Dan semua orang akan diuji, akan ditanya nanti. Dan hasil atau akibat dari jawaban tadi bisa berupa kebahagiaan atau kenikmatan kubur dan bisa berupa kesengsaraan atau azab kubur yang panjang. Nah, tentang azab kubur, sebagian orang mengatakan bahwa itu hadisnya dasarnya adalah hadis-hadis saja. Hadis-hadis dan tidak ada dalam Quran. Maka sebagian orang mengingkari. Ada sebagian orang yang tidak beriman kepada azab kubur. Dengan mengatakan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Tidak ada dalam Quran hadis azab kubur itu. Nah, pendapat ini keliru, Jadi tentang azab kubur itu disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, Surat Al-Mu'min ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, "Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Artinya adalah, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Setelah meninggal, Fir'aun setelah meninggalnya, setelah binasanya, dikelilingi oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan api, atau neraka setiap pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, kepada malaikat akan diperintahkan, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan seluruh kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Nah, dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa Allah akan menimpakan kepada Fir'aun dan semua bala tentaranya atau kaumnya dua macam azab. Yang pertama disebutkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka diperlihatkan kepada neraka, atau neraka ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Ini azab yang pertama. Azab yang kedua adalah wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari terjadinya kiamat, maka Allah akan berkata pada para malaikatnya, masukkanlah keluarga Fir'aun ini kepada azab yang paling dahsyat. Jadi ada dua macam azab. Yang pertama, sebelum terjadinya hari kiamat. Dan yang kedua, setelah terjadinya hari kiamat. Nah, yang sebelum terjadi hari kiamat, inilah azab di alam barzakh atau azab di alam kubur. Yaitu ditampakkannya neraka kepada Fir'aun dan semua kaumnya setiap pagi dan petang. Ini nas yang jelas, dalil yang jelas dari Al-Quran tentang azab kubur, yang menimpa orang-orang kafir. Adapun hadis-hadis, maka sebagian ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tentang azab kubur ini dan juga kenikmatannya mencapai derajat mutawatir. Tidak hanya ahad, tapi mencapai derajat mutawatir karena diriwayatkan oleh sekumpulan para sahabat yang sangat banyak. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah sungguhnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini azab kubur. Dan sungguh telah saling menguatkan sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang hal ini. Dari Al-Quran tadi, surat tadi. Kemudian dari hadis-hadis yang sahih,
telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekumpulan para sahabat ya, di dalam banyak kesempatan ya, di banyak tempat, di banyak kesempatan. Di antaranya adalah disebutkan dalam Sahih Muslim ya, dalam banyak hadis-hadis di Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara orang yang diazab di dalam kubur. Dan Nabi mengkhabarkan bahwa orang yang meninggal itu mendengar suara gesekan sendal-sendal para pengiringnya yang berlalu pulang. Dan Nabi pernah berkata kepada Ahlul Qalib, para prajurit Quraisy, ya, prajurit orang kafir yang tewas dalam perang Badar, setelah meninggal, setelah mereka tewas, kemudian dicampakkan dalam suatu sumur yang disebut dengan Qalib, atau sehingga disebut Ahlul Qalib. Di malam harinya, Rasulullah SAW mendatangi Qalib tersebut, ya, sumur tempat dilemparkannya orang-orang kafir. Seraya berkata, apakah kalian sudah mendapati apa yang dijanjikan Allah untuk kalian, yaitu azabnya? Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, engkau berkata kepada orang-orang yang tidak mendengar, yang sudah mati. Maka Nabi bersabda, ma antum bi asma'a minhum. Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Ini mereka mendengar pertanyaanku. Ya. Dan ketika Nabi bertanya, apakah kalian sudah mendapati apa yang dijanjikan Allah untuk kalian, yaitu azab? Dan ini berarti bahwa mereka diazab begitu, nggak lama setelah matinya. Tidak menunggu hari kiamat. Adapun azab yang setelah hari kiamat itu azab neraka. Tapi azab yang mereka rasakan di kuburnya, ini yang disebut dengan azab kubur. Ya. Dan juga kuburan itu dilapangkan jika yang meninggalnya adalah orang mukmin, dan diperlihatkan tempat duduknya kelak di surga atau di neraka, tergantung pelakunya atau orangnya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang kesemuanya terdapat dalam Sahih Muslim. Demikian kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kebun, ya, kebun milik kabilah Bani An-Najjar, beliau sedang di atas keledainya. Tiba-tiba, dan kami para sahabat bersama Nabi di sekelilingnya, tiba-tiba keledainya ini liar, ya, berontak liar dan hampir-hampir melempar Nabi dari punggung keledai tersebut. Tiba-tiba kami dapati ada kuburan sekitar 6 atau 5 atau 4. Maka Nabi SAW bertanya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu di antara kalian? Siapakah para penghuni kuburan ini? Maka seorang laki-laki berkata, saya tahu, wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, kapan mereka itu mati? Orang tadi menjawab, matu fil isyraq. Mereka mati di masa kesyirikan. Ini mati di masa jahiliyah, mati di masa kesyirikan. Maka Nabi bersabda, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha, falaula alla tadafanu, la da'autu Allah an yusmi'akum min adzabil qabr, alladhi asma'u min. Nabi bersabda, ya, sesungguhnya umat ini akan diuji, akan ditanya nanti di alam kuburnya. Dan kalau saja aku tidak khawatir nantinya kalian tidak saling menguburkan orang-orang yang mati di antara kalian, niscaya aku akan berdoa kepada Allah, agar Allah memperdengarkan kepada kalian dari azab kubur ini apa yang sekarang aku dengar. Ya. Jadi Nabi mendengar azab kubur ini, mendengar suara azab kubur para penghuni kubur tersebut yang musyrikin. Dan Nabi tidak berdoa kepada Allah supaya para sahabatnya ikut mendengar karena kekhawatiran. Kalau nanti orang-orang mendengar azab kubur itu, mereka tidak akan berani menguburkan orang yang mati di antara mereka. Kalau bukan karena ini, Nabi akan berdoa kepada Allah supaya para sahabatnya ikut mendengar azab kubur itu. Tapi Nabi tidak berbuat seperti itu karena hikmah tadi. Ya. Maka kemudian Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami dengan sepenuh wajahnya. Seraya berkata, seraya bersabda, berlindunglah kalian semua kepada Allah dari azab neraka. Maka kami pun berkata, na'udzubillah min azabin nar. Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kemudian beliau bersabda lagi, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Maka kami pun berkata, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau bersabda lagi, berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah, ya, cobaan-cobaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka kami pun berkata, kami berlindung kepada Allah dari setiap fitnah atau cobaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Beliau bersabda lagi, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Maka kami pun berkata, kami berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ini. Kemudian juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya,
Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia meninggal, ya sudah meninggal, maka ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya, ya, setiap pagi dan petang. Jika dia orang ahlul jannah, maka ditunjukkan tempat tinggalnya dari surga setiap pagi dan petang. Dan kalau dia dari penghuni neraka, maka ditunjukkan pula tempat tinggalnya dari neraka setiap pagi dan petang. Seraya dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu, inilah kelak tempat tinggalmu ketika Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi seperti itu hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak sekali yang tidak mungkin menyisakan keraguan atau masih meninggalkan keraguan kepada kita semua tentang benarnya, ya, adanya kenikmatan kubur dan azab kubur, ya. Kemudian sekarang, apa saja sebab-sebab yang bisa atau menyebabkan mengundang azab kubur tersebut? Ya, kalau ada pertanyaan apa penyebab yang mengundang azab kubur tersebut, maka jawabannya ada secara global dan ada secara rinci. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa jawaban yang global, ya, bahwa orang-orang yang diazab di dalam kuburnya itu karena mereka tidak mengenal Allah. Jahil, ya, bodoh tentang Allah, menyia-nyiakan perintah Allah, dan melakukan maksiat atau melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala. Ini penyebab secara global. Ya. Jadi karena kebodohannya tentang Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal sifat-sifatnya, dan karena menyia-nyiakan perintah Allah, serta melakukan larangan-larangan Allah atau melakukan kemaksiatan. Ini penyebab secara global, secara ijmal. Adapun secara rinci, ya, secara rinci ini disebutkan dalam banyak hadis-hadis, ya, dalam banyak hadis-hadis disebutkan, ya, di antaranya adalah suka menyampaikan namimah, ya, jadi menyampaikan omongan dari satu pihak atau dari satu orang ke orang lain, yang akibat dari ucapan ini menimbulkan permusuhan. Dan ucapan yang disampaikan itu benar, tidak ditambah, tidak dikurangi. Cuma ucapan seorang disampaikan kepada orang lain atau kepada pihak lain, kemudian menjadi buruk hubungan kedua orang tadi, ya, karena ucapan yang disampaikan tadi. Meskipun kata-kata itu benar, tidak ditambah, tidak dikurangi, ini namanya namimah atau mengadu domba. Ya. Jadi orang yang mengadu domba. Kemudian orang yang tidak bersuci setelah buang air kecil. Tidak bersuci dengan benar setelah buang air kecil. Atau tidak menjaga percikan dari buang air kecil. Jadi tidak hati-hati ketika buang air kecil, sehingga percikan dari buang air kecil dari air kencingnya itu mengenai tubuhnya atau pakaiannya. Kemudian dia sholat dengan keadaan seperti itu. Ya. Jadi tidak hati-hati ketika buang air kecil, baik menghindari percikannya atau tidak istinja, tidak bersuci dengan benar. Ini kedua-duanya akan mengundang azab kubur. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub, ya, dalam Sahih Bukhari, ya, ini terkait dengan mimpi Rasulullah SAW dalam perjalanan Nabi bersama Jibril dan Mikail, ya, dan mimpinya Nabi itu wahyu, hak. Nabi melihat dalam mimpinya itu orang yang disiksa, ya, kepalanya dilempar dengan batu sampai hancur, kemudian utuh kembali, dilempar kembali dan seterusnya. Nabi bertanya kepada dua malaikat itu, kenapa orang ini? Di akhir kisah itu, kedua malaikat tadi menjawab bahwa orang ini sudah Allah ajarkan Al-Quran. Dia sudah mengerti Al-Quran, tapi dia tertidur di malam hari, tidak membacanya, dan tidak mengamalkan di siang harinya. Jadi orang yang sudah mengenal Al-Quran, mengerti isi Al-Quran, menghafalnya, dan dia tidak mau murajaah, tidak membaca di malam hari, dan tidak mengamalkan isi Al-Quran di siang hari. Maka disiksa seperti itu di alam kuburnya. Ya. Kemudian juga disiksanya orang yang makan harta riba. Ya. Orang yang makan harta riba, dilihat oleh Nabi, dia berenang di sungai dari darah. Ya. Setiap kali ke tepi sungai itu dilempar oleh batu ke mulutnya, sehingga kembali ke tengah. Ya. Dan seterusnya, terus begitu. Ya. Nabi bertanya, kemudian dijawab oleh malaikat, ini adalah orang-orang yang makan harta riba. Kemudian Nabi melihat di satu tungku, ya, tungku atau panci gitu, ya, yang besar, yang di bawahnya ada api. Ketika Nabi melongok melihat isinya, dia melihat ada sebagian kaum laki-laki dan wanita yang sedang disiksa di situ. Nabi bertanya kepada kedua malaikat, kenapa orang itu? Maka malaikat menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan dari umatmu. Ya. Siksa seperti itu di alam kuburnya. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi melihat, ya,
orang yang dipecah kepalanya, ya. Sebagian kaum kepalanya dilempar dengan batu pula sampai pecah. Karena apa? Karena merasa berat, karena kepala ini berat untuk melaksanakan salat, ya. Jadi bukan tidak salat, tapi berat untuk salat. Kemudian juga Nabi melihat orang yang seperti hewan, ya, seperti ternak, dia makan dari duri-duri dan buah zakum. Dia manusia yang memakan rumput-rumput, tapi itu duri-duri yang tajam dan buah zakum yang sangat pahit. Ini karena orang tidak mengeluarkan zakat hartanya, ya, tidak mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian juga orang yang bibirnya digunting dengan gunting-gunting dari besi, ya. Ini karena dia provokator, ya, orang yang berpidato kemudian menimbulkan fitnah dengan pidatonya itu, ya, menimbulkan kekacauan dengan pidatonya. Demikian juga orang-orang yang makan, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang makan harta anak yatim, ya, orang yang makan harta riba. Kemudian juga orang yang ghibah, bicarakan keburukan orang lain. Nabi melihatnya, orang-orang itu nanti memiliki cakar-cakar, kuku-kuku dari tembaga, dia mencakar wajah-wajahnya dan dada-dadanya. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, siapa orang ini, ya? Mencakar wajahnya dan dadanya dari kuku-kukunya yang terbuat dari tembaga, ya, dan berdarah-darah itu. Malaikat menjawab, humul ladzina yaghmizuna a'radhan nas. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan atau mencemarkan kehormatan manusia, ya. Jadi itu penyebab secara rinci, ya, secara rinci-rincian, ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa setiap dosa besar ini menjadi sebab azab kubur, ya. Tidak hanya terbatas dosa-dosa yang disebut oleh Nabi dalam hadis-hadisnya itu. Tidak terbatas pada itu, ya. Tetapi setiap dosa besar yang pelakunya tidak bertaubat kepada Allah sampai mati, dia berpeluang besar atau dia terancam mendapatkan azab kubur kalau Allah tidak mengampuninya, ya. Sehingga orang-orang yang pelaku maksiat, baik dengan maksiat lidahnya, atau dengan tangannya, atau dengan kakinya, atau dengan perutnya, dengan kemaluannya, atau dengan matanya, dengan telinganya, dengan semua anggota tubuhnya, dengan salah satu atau sebagian anggota tubuhnya melakukan dosa-dosa besar, mereka ini berpeluang atau terancam mendapatkan azab kubur, ya. Kemudian disebutkan di sini secara rinci, ya, detail-detail, contoh-contoh dosa-dosa besar yang akan mendapat ancaman azab kubur, ya. Setelah itu, sebagian ulama mengatakan, nah karena sebagian besar manusia seperti ini keadaannya, ya, artinya tidak selamat dari dosa-dosa besar, maka mayoritas penghuni kubur itu disiksa, ya. Mayoritas penghuni kubur itu disiksa di dalam kuburnya. Wal faiz minhum qalil, yang selamat dari azab kubur sedikit, ya. Kenapa? Karena mayoritas manusia melakukan dosa-dosa besar tersebut. Nah, di sini kita merasa perlu untuk berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, pada umatnya, untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal, dari 4 keburukan di setiap akhir salat fardu. Itu berlindung dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan kematian, dan dari fitnah dajjal, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan maupun fitnah kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ini doa selalu dibaca oleh Nabi di akhir salatnya. Dan kita dianjurkan, kita diperintah untuk membaca doa ini di akhir salat fardu kita sebelum salam. Kemudian kalau ditanyakan, apa penyebab yang bisa menyebabkan dari azab kubur? Apa penyebab yang bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur? Maka jawabannya ada 2 pula. Yang umum atau yang global adalah menghindari dosa-dosa besar, ya. Menghindari sebab-sebab yang mengundang azab kubur. Itu penyebabnya, ya. Jadi kita menjauhi semua dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan kalau seorang terlanjur melakukan suatu dosa, ya, maka dia segera bertaubat kepada Allah, ya. Segera memperbarui taubatnya. Bertaubat kepada Allah. Dan lebih baik kalau taubat itu diperbarui setiap malam, ya. Setiap malam menjelang tidur, seorang menghisab dirinya, dan kalau dia hari itu melakukan dosa untuk maksiat, segera bertaubat kepada Allah sebelum tertidur, ya. Ini satu cara, ya. Yang jelas, pokoknya memperbarui taubat, ya. Kalau melakukan suatu dosa, segera bertaubat kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, ya. Ini penyebab utama selamat dari azab kubur, yaitu menghindari semua maksiat dan dosa-dosa besar. Adapun penyebab secara rinci, di antaranya diterangkan dalam hadis-hadis, ya, yaitu ribat, artinya berjaga-jaga di front depan, di dalam
barisan, ya. Jadi berjihad di jalan Allah dan menjaga di garis depan, depan barisan kaum muslimin. Kemudian juga orang yang gugur sebagai syahid, ya. Orang yang gugur sebagai syahid ini akan aman dari azab kubur dan aman dari fitnah kubur. Kemudian juga di antaranya adalah membaca surah Al-Mulk, ya. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebelum tidur, ya, sebelum tidur malam, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadisnya hasan bahwa ada satu surat dari Al-Qur'an yang itu 30 ayat. Surat ini akan beri syafaat kepada orang yang bacanya hingga orang itu diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadil mulk. Hadis riwayat Tirmidzi. Termasuk juga yang akan selamat dari azab kubur adalah orang yang meninggal karena penyakit perut, ya. Karena disentri atau tipes atau semua penyakit-penyakit perut. Kemudian orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, ini pun juga akan dilindungi oleh Allah dari fitnah kubur, dari cobaan kubur. Nah, itu beberapa sebab-sebab yang rinci, ya. Tapi yang pokok, yang paling penting tadi adalah menghindari semua dosa-dosa besar dan bertaubat kepada Allah kalau salah seorang di antara kita terlanjur melakukannya. Demikian kaum muslimin, para pendengar yang budiman, pembahasan tentang kehidupan di alam kubur, di alam barzakh, terkait dengan fitnah kubur atau pertanyaan dua malaikat dan kenikmatan kubur serta azabnya. Kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah menganugerahkan kepada kita perkataan yang teguh, ya, iman yang kokoh di dunia pun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.